Praktek mikro teaching kelompok 4 keterampilan penguatan. Praktikan Peret di Lumban Siantar. Selamat pagi anak-anak. Baik Pak. Gimana kabarnya pagi ini? Baik Pak. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk pembelajaran kita pagi ini, Bapak mau absen dulu, tapi karena mungkin kita mulai materi, saya tanyakan dulu. Ada yang hadir? Ya Pak. Nihil ya? Ya Pak. Baiklah. Kalau tidak ada yang hadir, kita lanjut saja materinya pagi ini. Baik. Untuk hari ini pembelajaran kita mengenai kas kecil, di mana kas kecil itu sangat-sangat diperlukan di dalam perusahaan. Baik, sebelum kita lanjut, untuk pagi ini pembelajaran kita mengenai kas kecil. Pembahasan kita mengenai kas kecil terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah pengertian kas kecil. Yang kedua, tujuan kas kecil. Yang ketiga, metode dalam pengelolaan kas kecil. Baik. Ini materi kita pagi hari ini, yaitu pengertian kas kecil, tujuan kas kecil, dan metode dalam pengelolaan kas kecil. Sebelumnya, ada yang tahu itu apa pengertian daripada kas kecil? Iya. Kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Iya, bagus. Pengertian kas kecil itu adalah suatu dana atau sejumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau pengeluaran rutin di dalam perusahaan tersebut. Artinya pengeluaran rutin itu terus-menerus dalam jumlah yang kecil, relatif kecil di dalam perusahaan itu. Tergantung perusahaannya, besar tidaknya dana kas kecil itu tergantung daripada perusahaannya itu. Misalnya dengan modal yang sekian, kas kecilnya sekian, modal sekian, kas kecilnya sekian. Jadi tidak ditentukan oleh perusahaan berapa kas kecilnya itu. Itu nanti perusahaan yang menentukan berapa kas kecilnya. Oke. Yang kedua, itu mengenai tujuan kas kecil. Untuk apa sih tujuan kas kecil itu dibentuk? Ada yang tahu apa itu tujuan kas kecil? Saya Pak. Oke, silakan Bang Billy. Yang pertama, tujuan dari kas kecil itu merupakan menangani masalah perbekalan atau perlengkapan yang ada di dalam suatu bagian kantor. Yang kedua, mengatasi pembayaran atau masalah pembayaran yang ada di dalam kantor yang terjadi secara tidak praktis atau ekonomis yang dilaksanakan secara mendadak. Ya, silakan dulu. Ya, jawaban dari teman kalian itu tadi sudah benar. Tapi masih kurang sedikit lagi. Masih kurang sempurna. Ada yang tahu? Atau ada yang mau menambahi daripada tujuan kas kecil itu? Saya Pak. Iya, silakan. Berdiri nak. Tujuan dari dana kas kecil itu ada 4. Yang pertama itu menangani masalah perlengkapan atau pembekalan kantor yang dialami bagian di dalam kantor. Yang kedua itu mempercepat aktivitas atasan. Yang ketiga itu menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis. Dan yang terakhir adalah meringankan beban staf karyawan. Iya, bagus. Jawaban dari teman kalian ini silakan dulu nak. Sangat sempurna, bagus. Jadi tujuan daripada kas kecil itu, yang pertama itu adalah pengeluaran secara rutin. Dilakukan karena ada pengeluaran secara rutin. Artinya secara rutin, contohnya untuk membeli sebuah spidol, kita tidak mungkin mengeluarkan cek. Jadi tujuan daripada kas kecil itu tadi sudah dikatakan oleh teman kalian dan sudah disebutkan sangat bagus, bahwa tujuan daripada kas kecil itu yang pertama tadi Menangani keperluan secara rutin. Iya, menangani keperluan kantor secara rutin. Artinya di dalam pembelian pulpen atau pembelian kertas HVS atau keperluan kantor yang relatif kecil.
Jadi itu secara rutin terus menerus dibeli oleh kantor. Jadi itu tujuan yang pertama. Baru yang kedua tadi apa? Menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis. Iya, menghindari pembayaran yang secara tidak ekonomis. Artinya seperti ini. Di dalam pembelian ballpoint atau pulpen atau kertas HVS, tidak mungkin kita harus mengeluarkan cek. Jadi, misalnya kalau kita mengeluarkan cek, itu udah lebih besar biaya kita pergi atau lebih besar biaya yang kita keluarkan di dalam cek itu daripada keuntungan kita dapatkan. Misalnya, masa kita menuliskan di cek 2.000 kan tidak mungkin. Itu artinya menangani pembayaran yang tidak ekonomis. Baru yang ketiga tadi apa? Meringankan beban staf pegawai. Iya, meringankan beban staf pegawai. Artinya pelayanan pegawai yang maksimal. Jadi seperti ini. Misalnya kalau keluar uang kas, nanti uang kas tersebut harus ada beberapa tanda tangan yang harus ditangani. Jadi misalnya kalau dia kas besar, misalkan pembelian, kita harus mengorder dulu apa segala macam. Jadi pengeluaran kas yang khusus besar itu sangat besar dalam pengeluarannya. Jadi kalau yang kecil ini untuk meringankan staf di dalam pengelolaannya. Baru yang keempat apa tadi? Mempercepat aktivitas atasan yang mendadak. Iya, mempercepat aktivitas atasan yang mendadak. Artinya mempercepat aktivitas atasan yang mendadak. Mungkin ada keperluan atasan, atau ada keperluan manajer yang harus kita belikan. Misalnya pulpen manajer itu biasanya berbeda dengan pulpen karyawan. Jadi itu misalnya untuk mempercepat aktivitasnya. Artinya ada hal-hal terkecil yang harus dilakukan manajer yang harus kita belikan dengan dana kas kecil tersebut. Paham ya tujuan kas kecil? Paham. Oke, tujuan kas kecil itu tadi udah paham. Baru materi kita selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Yang pertama tadi apa pembahasan kita? Pengertian kas kecil. Yang kedua? Tujuan kas kecil. Yang ketiga? Metode dalam pengelolaan kas kecil. Ya, metode dalam pengelolaan kas kecil. Dalam pengelolaan kas kecil itu ada beberapa metode atau ada 2 metode yang digunakan. Ada yang tahu metode apa itu? Saya Pak, Oke, silakan berdiri. yaitu metode tetap atau impress fund system dan metode berubah-ubah atau fluctuating fund system. Ya, bagus. Silakan duduk, Nak. Ya, ini. Terima kasih. Ya, jawaban yang sempurna dari dia boleh dijawab bahwa metode pengelolaan kas kecil itu ada 2, yaitu metode dana tetap dan metode berubah-ubah. Jadi metode dana tetap ini artinya kas kecil itu tetap ketika dia pengisian kas kecil. Artinya ketika nanti dia diisi kas kecil itu tetap dia jumlahnya dari misalnya pengisian kas kecil awal sekian, ketika terjadi jurnal dia tidak di jurnal. Ketika terjadi pengisian baru kita menjurnal, baru hasil dari pengeluaran kita kas kecil itu yang kita isi. Artinya saldo itu sama dengan atau sama dengan pertama kali kita isi. Kemudian kalau saldo berubah-ubah, dia itu setiap ada transaksi itu kita jurnal. Jadi berubah-ubah tetap saldonya. Misalnya kita pengisian itu bisa berubah-ubah. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Jadi kesimpulannya pada saat ini bahwa kas kecil itu diperlukan oleh perusahaan dan sangat-sangat diperlukan perusahaan untuk membantu perusahaan atau membantu aktivitas perusahaan di dalam mengelola atau pengeluaran-pengeluaran secara rutin daripada perusahaan. Jadi tujuannya tadi ada 4. Yang pertama itu yaitu mengelola untuk pengeluaran rutin. Yang kedua itu adalah untuk pembayaran, untuk menghindari pembayaran yang tidak ekonomis. Yang ketiga untuk membantu atasan di dalam pekerjaannya atau yang mendadak. Yang keempat itu adalah membantu pelayanan staf karyawan. Dan yang selanjutnya materinya itu metode pengelolaan dalam kas kecil itu ada 2 tadi, yaitu metode dana tetap dan metode berubah. Oke, udah mengerti, udah paham kan? Sudah. Baik. Hari ini Bapak akan membagikan kertas. Kertas ini ada soal, boleh dikerjakan ya? Ya, Pak. Boleh dibagikan ke belakang. Bagikan di belakang. Bagikan ke belakang. Oke. Itu soalnya tentang materi kita hari ini. Mengenai pengertian kas kecil, mengenai tujuan kas kecil, dan mengenai mengelola, metode dalam mengelola kas kecil. Oke, boleh dikerjakan. Baik anak-anak, itu pekerjaannya boleh dikerjakan nanti di rumah. Dan kita akan bahas minggu depan. Oke, untuk materi kita minggu depan, boleh dipelajari nanti mengenai bagaimana pencatatan atau cara menjurnal dalam
metode dalam dua pengelolaan metode kas kecil, yaitu yang pertama tadi dalam pengelolaan kas kecil metode dana tetap dan pengelolaan dana kas kecil dengan metode berubah-ubah. Paham? Paham. Oke, demikian pembelajaran kita pagi hari yang indah ini. Semoga kita sehat-sehat dan selamat pagi. Pagi.